Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan berkatnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat kita beraktivitas di pagi hari yang ceria ini, hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Kembali lagi bersama saya YouTube Sawit, dan info mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Kita mulai dari harga CPO di KPBN. Harga CPO di KPBN terupdate 15 Februari 2023 naik Rp88 per kilogram. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat naik menjadi Rp11.900 per kilogram pada Rabu 15 Februari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan Rp88 per kilogramnya bila dibandingkan dengan harga CPO pada Selasa yang mencapai Rp11.812 per kilogramnya. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN untuk Franco wilayah Dumai, harga CPO ditetapkan Rp11.900 per kilogram. Sementara harga CPO di Teluk Bayur Rp11.770 per kilogramnya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk harga TBS sawit di Merangin Jambi masih di titik Rp2.330 per kilogram. Rp2.330 per kilogram. Bagi teman-teman yang ingin memberikan info, silakan tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawit di daerahnya masing-masing di seluruh Nusantara. Baik, kemudian untuk berita sawit lainnya, berikut luasan kebun sawit yang dalam proses pendataan untuk tata kelola sawit. Info sawit Jakarta. Badan Pusat Statistik BPS mencatat tren luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 2015 sampai 2019 cukup fluktuatif. Pada 2015 sampai 2016 luasnya sempat menurun, namun pada 2016-2019 luasnya terus melonjak. Tercatat pada 2019 luasnya mencapai 14,60 juta hektar. Areal perkebunan kelapa sawit terbesar di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas dengan 2,82 juta hektar pada 2019 atau 19,31% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di negeri ini. Masalahnya adalah dari 14,60 juta hektar perkebunan sawit tersebut, dari hasil identifikasi terdapat perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Kebun-kebun ini ada di hutan konservasi seluas 115.694 hektar, hutan lindung 174.910 hektar, hutan produksi terbatas 454.849 hektar, hutan produksi biasa 1.484.075 hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonservasi 1.224.291 hektar. Dari 3,1 juta hektar jika kita pakai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, 576.983 hektar sedang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan. Sisanya sekitar 1,2 sampai 1,7 juta hektar tak memohon izin pelepasan agar legal. Ada dugaan karena sawit ini sebagai perkebunan sawit rakyat perorangan, kita sama tahu mengapa ada kebun sawit di kawasan hutan. Selain lemahnya pengawasan, juga tidak sinkronnya tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten dengan tata guna lahan di KLHK.
Izin lokasi dan izin prinsip perkebunan ada di kabupaten dan provinsi, tapi izin pelepasan kawasan hutan menjadi kebun ada di KLHK. Dengan menggunakan prinsip ultimatum remedium melalui Undang-Undang Cipta Kerja pada PP nomor 24 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan, pemerintah coba mengurai kebun sawit ilegal dengan prinsip keadilan. PP itu mensyaratkan pemutihan sawit di kawasan hutan pertama-tama adalah inventarisasi sesuai tata ruang, tidak tumpang tindih. Kebun sawit yang tidak sesuai tata ruang lalu dipilah dengan yang punya izin dan tak ada izin. Sawit yang tak memiliki izin akan terkena sanksi administrasi berupa denda. Kebun sawit tanpa izin dan telah membayar denda diberikan kesempatan untuk melanjutkan budidaya selama 1 daur atau 25 tahun. Dengan sistem agroforestry jangka benah tanpa melakukan peremajaan tanaman sawit baru. Bila mana telah mencapai 1 daur tanaman, maka lahan tersebut dikembalikan kepada negara untuk diubah menjadi kawasan hutan kembali. Sementara untuk kebun sawit rakyat yang luasnya sampai dengan 5 hektar dimasukkan ke dalam program perhutanan sosial dan harus mengikuti ketentuan kegiatan perhutanan sosial. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit, CPO, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap. Dan jangan lupa dukung terus channel Sawit Dan dengan cara subscribe bagi yang belum like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.